좋은 팀이고, 우리보다 훨씬 더 강한 팀이고. 그렇지만, 이제는 우리가 한번 Keputusan di luar dugaan pelatih kepala timnas Indonesia Shin Tae-yong mendadak mengubah strategi jelang partai hidup mati melawan Irak. Begini faktanya. Keputusan di luar dugaan pelatih kepala timnas Indonesia Shin Tae-yong mendadak mengubah strategi jelang partai hidup mati melawan Irak. Ada Kelvin Verdong dan Jay Itzes. Begini faktanya. Sebelumnya diberitakan, bocoran line-up timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan segera berlangsung. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 6 Juni 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk mengamankan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk meraih 3 poin penting ini, tim asuhan Shin Tae-yong harus bermain dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Selain harus tampil dengan semangat tinggi, Shin Tae-yong juga perlu menurunkan para pemain terbaiknya, termasuk bek yang baru saja membantu Venezia FC promosi ke Serie A 2024 hingga 2025, Jay Itzes. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ada kemungkinan Jay Itzes akan bermain dalam laga esok hari. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Jay akan tiba di Indonesia hari ini, jadi saya akan cek dulu kondisi sang pemain seperti apa, setelah itu baru diputuskan apakah Jay akan bermain atau tidak, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang laga timnas Indonesia versus Irak. Karena Jay Itzes baru tiba malam ini, peluangnya untuk bermain sejak awal laga sangat kecil. Jikapun dimainkan, bek bertinggi 190 cm ini diprediksi baru akan turun di babak kedua. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak di GBK? Atau justru timnas Indonesia akan menjadi bulan-bulanan Irak? Jujur, meskipun timnas Indonesia terus menambah kekuatannya, tapi yang terlihat saat lawan Tanzania timnas bermain sangat berat. Penyelesaian akhir masih sangat kurang. Sehingga banyak peluang tercipta tapi tidak ada gol sebiji pun. Nah, menurut kalian, sektor mana yang harus dibenahi Shin Tae-yong agar timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak nanti sore? Ayo teman-teman, berikan analisa terbaik kalian di kolom komentar. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Lalu, formasi apa yang akan diturunkan oleh Shin Tae-yong? Pelatih berusia 53 tahun ini diprediksi akan menurunkan formasi 3-4-3. Fernando Ari diperkirakan masih akan dipercaya sebagai penjaga gawang. Untuk 3 bek sejajar, ada Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Kemudian, Asnawi Mangkualam akan beroperasi sebagai wingback kanan dan Nathan Choeaon di sisi kiri. Untuk 2 gelandang sentral, kemungkinan besar akan diisi oleh Tom Haye dan Ivar Jenner. Bagaimana dengan 3 posisi di lini depan? Marcelino Ferdinand kemungkinan besar akan mengisi posisi winger kanan, Rafael Struijk di winger kiri, dan Ragnar Oratmangun sebagai penyerang tengah. Lebih lanjut, bocoran line-up untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Irak tersebut tampaknya telah dipertimbangkan dengan baik oleh pelatih Shin Tae-yong. Memilih para pemain terbaik, termasuk Jay Itzes yang baru saja tiba, adalah langkah yang cerdas untuk meningkatkan peluang kemenangan. Formasi 3-4-3 juga memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Semoga strategi ini membawa kesuksesan bagi timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut. Ayo, timnas Indonesia, tunjukkan semangat juang dan kemampuan terbaik kalian di lapangan. Kami semua di belakang kalian.
mendukung dan percaya bahwa kalian bisa meraih kemenangan. Berikan yang terbaik, buktikan bahwa Garuda selalu perkasa. Semangat, Indonesia! Breaking news. FIFA sudah sahkan, Kelvin Verdong dipastikan Erick Thohir bela timnas Indonesia saat lawan Filipina. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa Kelvin Verdong sudah dapat memperkuat timnas Indonesia saat melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian ini diperoleh setelah proses perpindahan asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI mendapatkan persetujuan dari FIFA. Kelvin Verdong, yang memiliki keturunan Indonesia, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Selasa, 4 Juni 2024. Setelah mengucapkan sumpah sebagai WNI, dia hanya memerlukan satu tahapan lagi untuk bisa membela timnas Indonesia, yaitu perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. PSSI bergerak cepat dan mengirimkan surat persetujuan tersebut ke Federasi Sepak Bola Asia, AFC, pada Rabu, 5 Juni 2024. Dengan pengesahan dari FIFA dan pemberitahuan ke AFC, legalitas Kelvin Verdong untuk bermain bersama timnas Indonesia sudah kuat secara hukum. Erick Thohir memberikan apresiasi kepada FIFA atas persetujuan ini. Kelvin Verdong dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Filipina di laga terakhir grup F putaran kedua zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 11 Juni 2024. Sejak kemarin, banyak pihak di dalam negeri telah membantu prosedur Kelvin Verdong untuk segera memperkuat sepak bola Indonesia, terutama menghadapi pertandingan penting bagi langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024. Saya apresiasi proses persetujuan yang dilakukan FIFA, yang secara langsung mendukung kemajuan sepak bola kita. Meski keputusan pemain yang akan bermain ada di tangan pelatih, saya pastikan Verdong sudah siap bertanding saat melawan Filipina, lanjutnya. Kehadiran Verdong tidak hanya memperkuat lini belakang timnas, tetapi juga menciptakan persaingan sehat bagi para pemain yang ingin membela skuad Garuda. Saat ini, ada 12 pemain di posisi bek, termasuk Jay Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, Kelvin Verdong, Shane Patinama, Nathan Choyaon, Pratama Arhan, Sandy Walsh, dan Asnawi Mangkualam. Ini merupakan hal positif bagi timnas Indonesia. Target saya adalah memiliki 2x11 pemain untuk timnas dengan kekuatan yang merata dan seimbang sehingga, meski ada yang absen atau tidak ingin memperkuat timnas, kita punya pengganti dengan kualitas yang sama, ucap Erick Thohir. Intinya, pemain yang sekarang berkostum Garuda harus serius dan fokus demi mendapat kesempatan membela Indonesia. Timnas hanya untuk pemain yang punya tekad kuat dan berjuang keras demi merah putih, pungkasnya. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tampaknya bergerak cepat dan efisien dalam proses naturalisasi dan perpindahan asosiasi pemain keturunan seperti Kelvin Verdong. Langkah ini menunjukkan komitmen PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain berkualitas yang memiliki keterkaitan dengan Indonesia. Persetujuan cepat dari FIFA dan tindakan PSSI yang segera menginformasikan AFC menunjukkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak. Kehadiran Verdong, bersama dengan pemain naturalisasi lainnya, bisa menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Persaingan yang sehat di lini belakang juga bisa meningkatkan performa keseluruhan tim. Target Erick Thohir untuk memiliki tim yang kuat dan seimbang menunjukkan visi jangka panjang yang positif untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Namun, penting juga bagi PSSI dan pelatih untuk memastikan bahwa integrasi pemain-pemain naturalisasi ini berjalan mulus, baik dari segi taktik maupun chemistry tim. Pemain yang dipilih harus benar-benar berkomitmen dan menunjukkan tekad yang kuat demi merah putih, sebagaimana yang diharapkan Erick Thohir. Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang tepat dengan berbagai langkah strategis yang diambil oleh PSSI. Dengan dukungan pemain-pemain baru seperti Kelvin Verdong, kita memiliki peluang besar untuk memperkuat skuad dan menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Untuk para pemain, ingatlah bahwa kalian membawa harapan dan impian jutaan rakyat Indonesia. Teruslah berlatih keras, fokus, dan bermain dengan semangat juang yang tinggi. Kami semua mendukung dan percaya bahwa kalian bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
Ayo Garuda, terbang tinggi dan tunjukkan bahwa kita bisa. Semangat! Dua permintaan Shin Tae-yong ke pemain timnas Indonesia lawan Irak. Percaya diri dan jangan takut. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, memiliki dua permintaan kepada para pemainnya menjelang pertandingan melawan Irak. Pertandingan kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Juni 2024. Permintaan pertama Shin Tae-yong adalah agar Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya tampil dengan penuh percaya diri. Menurut Shin Tae-yong, memiliki kepercayaan diri yang tinggi sangat penting bagi tim nasional Indonesia untuk meraih kemenangan. Dukungan supporter yang hadir di SUGBK dalam pertandingan nanti bisa menambah semangat para pemain tim nasional Indonesia. Dua kekalahan dalam pertemuan terakhir melawan Irak harus menjadi pelajaran utama bagi para pemain skuad Garuda. Timnas Indonesia pernah kalah 1-5 dan 1-3 dari Irak dalam dua pertandingan sebelumnya. Shin Tae-yong menyatakan bahwa dua kekalahan tersebut menjadi pelajaran berharga baginya agar tim bisa meraih kemenangan dalam pertandingan nanti. Irak adalah tim yang baik dan tentunya lebih kuat dibandingkan Indonesia. Namun, sekarang sudah waktunya bagi kami untuk mencoba meraih kemenangan. Jadi yang penting para pemain bisa bermain dengan percaya diri. Mungkin saja ini bisa membawa hasil yang baik, kata Shin Tae-yong. Selain percaya diri, Shin Tae-yong juga meminta para pemainnya untuk tidak takut melawan Irak. Meskipun posisi Irak lebih tinggi di peringkat FIFA dibandingkan dengan tim nasional Indonesia, tim Merah Putih tidak boleh gentar. Saat ini, Irak menempati posisi ke-58, sedangkan tim nasional Indonesia berada di peringkat ke-134. Jarak yang cukup jauh itu harus menjadi motivasi bagi tim nasional Indonesia untuk mengalahkan Irak. Menurut Shin Tae-yong, sejauh ini performa tim nasional Indonesia semakin membaik. Shin Tae-yong berusaha semaksimal mungkin agar tim nasional Indonesia bisa meraih kemenangan dalam pertandingan nanti. Sebelum melawan Irak, tim nasional Indonesia menjalani pertandingan uji coba melawan Tanzania. Bermain di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu, 2 Juni 2024, tim nasional Indonesia harus puas dengan hasil imbang 0-0 melawan Tanzania. Mulai sekarang para pemain harus menikmati pertandingan melawan Irak besok daripada merasa takut. Kami pasti bisa menunjukkan bahwa peringkat FIFA hanyalah angka, tidak lebih, kata Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menunjukkan pendekatan yang sangat tepat dalam mempersiapkan tim nasional Indonesia untuk pertandingan melawan Irak. Penekanan pada kepercayaan diri dan keberanian sangat penting, terutama ketika menghadapi tim yang secara peringkat lebih tinggi di FIFA. Kepercayaan diri adalah kunci dalam setiap kompetisi olahraga, karena pemain yang percaya pada kemampuan mereka sendiri cenderung bermain lebih baik dan lebih fokus. Dukungan dari supporter juga bisa memberikan dorongan psikologis yang signifikan bagi para pemain, menambah motivasi dan semangat mereka di lapangan. Mengambil pelajaran dari kekalahan sebelumnya adalah langkah yang bijak. Alih-alih terpuruk oleh hasil negatif, menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi dan performa tim adalah cara yang konstruktif. Mengatasi rasa takut dan tidak gentar menghadapi tim yang lebih kuat di atas kertas juga merupakan sikap yang patut diacungi jempol. Ini menunjukkan mentalitas pemenang yang ingin ditanamkan Shin Tae-yong dalam timnya. Dengan perbedaan peringkat yang cukup besar, rasa gentar bisa menjadi hambatan terbesar, dan menghilangkannya bisa membuka peluang bagi tim untuk bermain lebih lepas dan maksimal. Kesimpulannya, pendekatan Shin Tae-yong yang berfokus pada kepercayaan diri, pelajaran dari masa lalu, dan menghilangkan rasa takut adalah langkah-langkah positif yang bisa memberikan dampak besar pada performa tim nasional Indonesia dalam pertandingan penting ini. Untuk timnas Indonesia, pertandingan melawan Irak adalah peluang emas untuk menunjukkan kemampuan sejati dan semangat juang yang tinggi. Jangan biarkan peringkat atau statistik menghalangi keyakinan kalian. Ingatlah bahwa kalian membawa kebanggaan bangsa, dan dukungan seluruh rakyat Indonesia ada di belakang kalian. Bermainlah dengan percaya diri, nikmati setiap momen di lapangan, dan berikan yang terbaik. Kekalahan di masa lalu adalah pelajaran berharga yang membuat kalian lebih kuat dan lebih siap. Hadapi Irak dengan semangat pantang menyerah, karena di dalam hati setiap pemain Garuda, ada kekuatan dan tekad yang luar biasa. Kalian bisa melakukannya.
Tetap fokus, saling mendukung, dan tunjukkan kepada dunia bahwa tim merah putih tidak boleh diremehkan. Semangat juang kalian adalah inspirasi bagi banyak orang. Majulah dengan gagah berani dan buktikan bahwa timnas Indonesia mampu meraih kemenangan. Ayo, Garuda! Kapten Timnas Indonesia kirim siwar jelang duel lawan Irak. Kapten Timnas Indonesia, Jordi Amat, menegaskan bahwa timnya akan berjuang habis-habisan saat menghadapi Irak. Stadion utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi duel antara kedua tim yang dijadwalkan pada Kamis sore. Indonesia berada dalam misi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk mencapai itu, mereka harus meraih 3 poin dari 2 pertandingan, yakni melawan Irak dan Filipina. Pertandingan melawan Irak akan menjadi fokus utama untuk mengamankan posisi tim Garuda. Jordi Amat percaya bahwa tim Garuda memiliki komposisi pemain yang baik. Banyak pemain muda yang menjadi harapan masa depan tim Garuda. Selain itu, tim ini terus berkembang dan semakin baik seiring berjalannya waktu. Saya tahu bahwa skuad kami sangat muda. Tetapi mereka para pemain muda tampil sangat bagus. Tim kami meningkat setiap hari, kata Jordi Amat pada sesi jumpa pers sebelum melawan Irak. Pemain dari Johor Darul Ta'zim ini yakin bahwa Shin Tae-yong telah menyiapkan taktik terbaik. Mereka hanya perlu memberikan yang terbaik di lapangan dan fokus untuk meraih kemenangan. Kami percaya dengan permainan kami. Kami harus menerapkan gaya permainan yang diinginkan pelatih untuk bisa menang. Semua orang di tim ini tahu siapa bosnya, kami harus mengikuti instruksi dia, Shin Tae-yong, lanjutnya. Jordi berjanji mereka akan berjuang demi meraih kemenangan. Terlebih lagi, tim Garuda bermain di kandang dan mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang hadir. Dia juga berharap semua supporter terus memberikan dukungan agar pemain semakin termotivasi. Semua orang di sini sedang membela negara, mengenakan jersey timnas. Jadi kami akan mencoba memberikan yang terbaik demi mendapatkan poin besok. Kami akan berjuang, kami akan tampil maksimal, pungkasnya. Lebih lanjut, semangat dan optimisme yang ditunjukkan oleh Jordi Amat dan timnas Indonesia adalah kunci untuk meraih kesuksesan di lapangan. Penting bagi mereka untuk mempertahankan fokus dan menerapkan taktik yang telah dipersiapkan oleh pelatih agar dapat mencapai tujuan mereka dalam kualifikasi Piala Dunia. Dukungan dari supporter juga akan menjadi dorongan tambahan untuk meningkatkan performa mereka. Kepada timnas Indonesia, ingatlah bahwa kalian mewakili harapan dan impian seluruh bangsa. Setiap langkah, setiap usaha di lapangan adalah demi kejayaan merah putih. Jangan pernah menyerah, karena kerja keras dan semangat juang kalian akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Raih kemenangan dengan penuh percaya diri, dan ingat bahwa dukungan dari supporter selalu ada di belakang kalian. Tunjukkan bahwa dengan tekad dan kebersamaan, tidak ada yang tidak mungkin. Teruslah berjuang, Garuda! Klarifikasi pasca dihujat netizen, Marcelino Ferdinand akui langsung dihubungi Shin Tae-yong. Marcelino Ferdinand memberikan klarifikasi setelah mendapat kritikan dari netizen. Pada saat itu, Marcelino sedang bertugas bersama timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Kritik tersebut muncul setelah pertandingan melawan Irak, yang sangat krusial dalam perebutan peringkat ketiga. Tim Garuda Muda membutuhkan kemenangan dalam laga tersebut untuk bisa lolos ke Olimpiade 2024. Sayangnya, Indonesia kalah tipis 1-2 dari Irak dan Marcelino menjadi sasaran kemarahan netizen yang menganggapnya bermain egois. Selain itu, unggahan Marcelino yang menyertakan keterangan "negara lucu" semakin memicu kemarahan netizen. Marcelino Ferdinand menjelaskan bahwa setelah pertandingan tersebut, dia merasa terkejut. Dia merasa telah bermain cukup baik dan menjalankan instruksi dari pelatih Shin Tae-yong dengan baik. Namun, ribuan komentar negatif membanjiri media sosialnya. Awalnya saya tidak menyangka akan dihujat seperti itu. Setelah pertandingan selesai, saya kira ya biasa saja, tapi saat saya melihat media sosial, saya kaget. Banyak sekali, hampir 30.000 komentar, kata Marcelino Ferdinand seperti dilansir dari bolasport.com melalui kanal YouTube Indosat Oredo Hutchison. Pemain asal KMSK Denze ini sempat kebingungan dalam menanggapi komentar netizen. Dia mengakui bahwa komentarnya tersebut terlalu reaktif karena terus diserang. Saya bermain seperti yang seharusnya, apakah saya bermain sangat buruk atau bagaimana?
Ya, saya masih muda dan harus banyak belajar lagi, lanjutnya. Shin Tae-yong segera menghubungi Marcelino terkait masalah ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut cukup memaklumi karena pemainnya masih muda. Namun, Marcelino harus belajar untuk menahan diri dan tidak terlalu fokus menanggapi komentar netizen. Coach Shin langsung memanggil waktu itu. Dia bertanya kenapa saya membuat unggahan itu, tapi dia tahu kalau saya masih muda. Masih harus banyak belajar lagi, pungkasnya. Lebih lanjut, Marcelino Ferdinand, sebagai pemain muda, menghadapi tantangan besar ketika harus menanggung beban kritik dari netizen setelah pertandingan melawan Irak. Ini adalah pengalaman penting yang bisa menjadi pelajaran berharga baginya dalam karir sepak bola. Meskipun bermain sesuai instruksi pelatih dan merasa sudah memberikan yang terbaik, reaksi netizen menunjukkan betapa cepatnya opini publik bisa berubah dan seberapa besar pengaruh media sosial terhadap seorang atlet. Dukungan dan bimbingan dari pelatih Shin Tae-yong sangat penting dalam situasi ini. Menyadari bahwa Marcelino masih muda dan dalam proses belajar, pelatih memberikan pemahaman dan nasihat yang tepat untuk tidak terlalu terpengaruh oleh komentar negatif. Hal ini menggarisbawahi pentingnya dukungan mental dan emosional dalam perkembangan seorang pemain. Marcelino juga perlu memahami bahwa kritik, baik yang konstruktif maupun tidak, adalah bagian dari dunia olahraga profesional. Kemampuan untuk menyaring kritik yang bermanfaat dan mengabaikan yang tidak relevan akan membantu dalam perkembangan mental dan profesionalnya. Dengan terus belajar dan tumbuh dari pengalaman ini, Marcelino dapat menjadi pemain yang lebih kuat dan matang di masa depan. Pengalaman ini juga menjadi pengingat bagi para netizen untuk lebih bijak dalam memberikan kritik dan dukungan. Komentar negatif yang berlebihan bisa berdampak buruk pada mental para pemain muda yang masih dalam tahap perkembangan karir mereka. Dukungan yang konstruktif dan positif akan jauh lebih membantu dalam membangun semangat dan kinerja mereka. Pertama-tama, ingatlah bahwa kamu telah mencapai banyak hal yang luar biasa di usia yang masih sangat muda. Bermain untuk timnas dan berlaga di ajang internasional adalah pencapaian besar yang tidak semua orang bisa raih. Setiap atlet pasti menghadapi kritik dan tantangan. Ini adalah bagian dari perjalanan menuju sukses. Kritik bisa menjadi bahan bakar untuk mendorongmu menjadi lebih baik lagi. Jangan biarkan komentar negatif meruntuhkan semangatmu. Sebaliknya, gunakanlah sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa kamu bisa lebih baik lagi. Ingat bahwa para penggemar yang mengkritikmu juga peduli dengan timnas dan berharap yang terbaik. Mereka mungkin tidak selalu menyampaikan dengan cara yang baik, tapi di balik itu, mereka ingin melihat tim kita sukses. Kamu memiliki kesempatan untuk mengubah kritik menjadi pujian dengan kerja keras dan dedikasi. Teruslah belajar dan berkembang, dengarkan nasihat dari pelatih dan rekan-rekanmu. Mereka ada di sana untuk mendukungmu. Percayalah pada dirimu sendiri dan kemampuanmu. Kamu punya bakat luar biasa dan potensi besar. Dengan ketekunan, kerja keras, dan sikap positif, kamu akan mencapai puncak karirmu dan membawa kebanggaan bagi diri sendiri dan bangsa. Tetap semangat, Marcelino. Kami semua mendukungmu. Tak pusingkan soal cuaca panas SUGBK, ini jawaban berkelas pelatih Irak. Pelatih timnas Irak Yesus Casas memberikan tanggapan bijaksana terkait Singo Mesopotamia yang akan menghadapi timnas Indonesia pada sore hari waktu Indonesia Barat. Diketahui, Irak akan melawan timnas Indonesia dalam laga lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Irak ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 6 Juni 2024. Awalnya, laga ini dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengubah jadwal pertandingan menjadi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Perubahan jadwal ini diyakini sebagai salah satu strategi Shin Tae-yong untuk menghadapi Irak yang sedang dalam performa puncak. Tim asuhan Yesus Casas tersebut saat ini memimpin klasemen dengan mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan yang sudah dijalani. Oleh karena itu, bermain pada sore hari diharapkan bisa mempengaruhi pemain Irak karena cuaca panas di Indonesia. Hawa panas juga akan terasa di SUGBK nanti jika bermain sore. Bermain sore ini diharapkan bisa mengurangi konsentrasi pemain Irak karena mereka tidak terbiasa dengan cuaca panas di Jakarta. Namun, Yesus Casas tidak mempermasalahkan situasi ini.
Pelatih berusia 50 tahun tersebut memberikan jawaban bijak. Menurutnya, yang terpenting dalam sepak bola adalah menguasai bola. Ia menekankan bahwa jika timnya bisa menguasai permainan dengan baik, cuaca tidak akan menjadi masalah. Saya pikir yang paling penting dalam sepak bola adalah bola, ujar Yesus Casas kepada media di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024. Jika kami menguasai bola, tidak ada masalah soal cuaca panas, tegasnya. Casas mengakui bahwa pemain timnas Indonesia pastinya terbiasa dengan cuaca panas di tanah air. Namun, pelatih asal Spanyol tersebut tidak ingin mempermasalahkan situasi ini. Bahkan, ia menegaskan tidak akan mengeluhkan masalah cuaca. Pasalnya, ia tetap ingin membawa kemenangan bagi Irak di Indonesia ini. Tentu para pemain Indonesia terbiasa bermain dengan kondisi seperti ini, dengan kelembaban seperti ini, tetapi kami tak ingin mengeluhkannya, kata Casas. Casas menegaskan bahwa ia bukan tipe pelatih yang hanya mencari alasan. Oleh karena itu, ia menargetkan kemenangan baik di SUGBK maupun di Irak nantinya. Irak akan menghadapi laga terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam di Stadion Basra International, Irak. Dalam laga tersebut mereka juga menargetkan kemenangan, dengan harapan mereka bisa menutup putaran kedua ini dengan hasil sempurna nantinya. Pertandingan berikutnya di Basra, saya pikir ada 40 pemain siap melawan Vietnam, kata Casas. Setiap pertandingan berbeda. Saya orangnya tidak suka mencari-cari alasan, ucapnya. Saya lebih suka fokus pada permainan, pada sistem kami, pada model kami. Kami akan mencoba merasa kesal selama pertandingan dan tidak lebih, tuturnya. Lebih lanjut, tanggapan yang diberikan oleh Yesus Casas menunjukkan profesionalisme dan fokus pada strategi permainan. Casas menekankan pentingnya menguasai bola, yang mencerminkan pendekatan teknis dan taktis yang matang dalam sepak bola. Tidak mempermasalahkan cuaca atau kondisi eksternal lainnya menunjukkan mentalitas kuat dan kesiapan tim untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. Pendekatan ini bisa menjadi contoh yang baik bagi pelatih lain dalam menjaga fokus tim pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan, yakni permainan di lapangan. Sementara itu, strategi Shin Tae-yong mengubah jadwal pertandingan ke sore hari juga menarik. Ini menunjukkan pemanfaatan faktor lingkungan untuk memberikan keuntungan bagi tim tuan rumah. Perubahan ini diharapkan dapat mengganggu ritme permainan Irak yang tidak terbiasa dengan cuaca panas, meskipun Casas tampak tidak terlalu khawatir. Secara keseluruhan, pertandingan ini menarik untuk disaksikan karena mempertemukan dua pelatih dengan pendekatan dan strategi yang berbeda. Hasil akhir pertandingan akan sangat bergantung pada bagaimana kedua tim menerapkan strategi mereka di lapangan dan seberapa baik mereka bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Top beda-bedakan pemain lokal dan naturalisasi, Shane Patinama. Kami semua berjuang demi timnas Indonesia. Shane Patinama merasa tidak nyaman dengan dikotomi antara pemain lokal dan naturalisasi di skuad timnas Indonesia saat ini. Sejak kebijakan naturalisasi yang menyasar pemain yang berkarier di Eropa di era kepelatihan Shin Tae-yong, belasan pemain telah resmi membela timnas Indonesia. Shane Patinama, yang saat ini membela KAS Eupen di Liga Belgia, adalah salah satu pemain yang turut memperkuat timnas Indonesia. Shane Patinama resmi debut membela timnas Indonesia pada Juni 2023 saat menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski demikian, Shane Patinama tidak senang dengan pembedaan antara pemain lokal dan naturalisasi. Tentu saja, saya biasa nongkrong dengan rekan setim, ujar Shane Patinama. Saya ingin mengatakan sesuatu tentang ini, pemain lokal dan pemain naturalisasi. Saya merasa kita terlalu sering dibedakan antara pemain lokal dan naturalisasi. Mengapa tidak dianggap satu saja? Mengapa selalu melihat, oh, kamu pemain naturalisasi, dan kamu pemain lokal? Kita perlu menjadi satu, itulah yang saya rasakan, karena seringkali, Shane Patinama, dia pemain naturalisasi, dan Marcelino, dia pemain lokal. Padahal kita semua adalah pemain lokal, kalau tidak, kami tidak akan bermain untuk timnas Indonesia. Jadi, itu tidak masuk akal bagi saya, lanjutnya. Menanggapi anggapan bahwa pemain naturalisasi dan lokal memiliki jarak dalam komunikasi, Shane Patinama membantah keras hal tersebut. Pemain 26 tahun itu menyebut bahwa para pemain lokal juga mampu menguasai bahasa Inggris.
sehingga tidak ada hambatan komunikasi antar pemain di skuad timnas Indonesia. Tentu saja, mungkin saya lebih sering berbicara dengan yang lain karena saya belum bisa berbahasa Indonesia. Mungkin, ya, saya lebih sering berbicara dengan, katakanlah, Rafael Struijk, ujar Shane Patinama. Tapi bukan karena saya tidak mau berbicara dengan mereka, karena saya banyak bicara denganmu. Mereka juga saling ingin bercengkerama. Semua orang saling ngobrol satu sama lain, tetapi pasti ada orang-orang yang lebih sering ngobrol dengan kita. Cukup mudah, mereka sudah kenal satu sama lain cukup lama. Jadi, mereka punya kelompok pertemanan. Tetapi bukan berarti antar kelompok-kelompok ini tidak saling berbicara. Tidak pernah terjadi. Ya, kita punya kelompok pertemanan, tetapi sekali lagi saya ingin katakan, saya tidak suka dengan perbedaan, lokal, dan naturalisasi, lanjutnya. Shane Patinama menegaskan tidak ada perbedaan di antara pemain di skuad timnas Indonesia. Dirinya menegaskan bahwa seluruh pemain, tanpa memandang latar belakang apapun, siap berjuang demi timnas Indonesia. Saya tidak terganggu. Saya hanya ingin berkata bahwa saya tidak melihat ada perbedaan di antara kita, ujar Shane Patinama. Saya tahu kita ini satu. Saya tidak peduli apa yang orang katakan, saya tidak mendengarkan media. Tapi terkadang ada saja hal-hal itu. Saya hanya ingin mengatakan, menurut saya tidak ada lokal atau naturalisasi. Ya, kita melalui proses untuk mendapatkan kewarganegaraan, tetapi itu tidak membuat kita berbeda dari orang lokal. Karena kita di Indonesia di hati, dalam darah kita, dalam keluarga. Kita berhak untuk menjadi ini, kita adalah satu. Kita tidak berbeda, tutupnya. Lebih lanjut, pernyataan Shane Patinama tentang perbedaan antara pemain lokal dan naturalisasi di timnas Indonesia menunjukkan pandangan yang inklusif dan persatuan dalam tim. Patinama menekankan bahwa semua pemain, baik yang lahir di Indonesia maupun yang dihasilkan melalui proses naturalisasi, seharusnya dilihat sebagai satu kesatuan yang sama-sama berjuang untuk negara. Pendekatan ini penting untuk membangun semangat tim yang kuat dan saling mendukung, tanpa memandang latar belakang. Hal ini juga dapat meningkatkan kerjasama dan kohesi di antara pemain, yang pada akhirnya akan meningkatkan performa tim di lapangan. Dengan menyoroti bahwa komunikasi bukanlah hambatan dan bahwa semua pemain berbicara satu sama lain, Patinama menepis anggapan adanya jarak antar pemain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan bahasa atau latar belakang, keinginan untuk berkomunikasi dan bekerja sama tetap kuat. Pandangan Patinama mengajak kita untuk melihat pemain berdasarkan kontribusi dan komitmen mereka kepada timnas, bukan berdasarkan status kewarganegaraan. Ini adalah langkah positif menuju tim nasional yang lebih inklusif dan harmonis, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif pada prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional.